Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel Tenggarnesia. Kini kita akan mengupas satu tema tentang apakah Khidir seorang nabi atau wali. Nah, sebelumnya kita lanjutkan. Saya mohon dukungan panjenengan untuk memberikan subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe jangan lupa untuk memberikan like dan juga komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silakan dibagikan kepada sanak kerabat melalui media sosial yang panjenengan punyai. Condro Wan Kartiko Haneksen. Abu Ja'far bin Jarir dalam kitab Tarikhnya menyatakan, menurut pendapat umum umat ahli kitab, Khidir termasuk salah seorang yang hidup pada masa pemerintahan Raja Afridun, salah seorang raja Persia. Ada pula yang berpendapat bahwa dia hidup pada masa-masa awal Zulkarnain yang agung, tokoh hidup pada zaman Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, dan Khidir tumbuh dewasa bersama Zulkarnain. Alkisah, Khidir menemaninya menyeberangi Nahrul Hayah atau sungai kehidupan dan meminum airnya. Namun baik dirinya maupun Zulkarnain dan para pengikutnya sama-sama tidak tahu tentang sungai tersebut. Dengan demikian, menurut mereka Khidir masih hidup hingga saat ini. Abu Ja'far bin Jarir menambahkan, menurut Ibnu Ishaq, Allah mengangkat seorang pemimpin bagi Bani Israel. Abu Ja'far bin Jarir menambahkan, menurut Ibnu Ishaq, Allah mengangkat seorang pemimpin bagi Bani Israel dari kaum mereka. Bersamaan dengan itu, Allah juga mengutus Khidir sebagai nabi. Dia juga mengungkapkan jarak antara masa ini dan masa saat Afridun hidup lebih dari 1000 tahun. Dan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Khidir hidup di masa Afridun mendekati kebenaran, kecuali jika dikatakan bahwa tidak diutus sebagai nabi, melainkan hanya pada masa raja tersebut. Menurut pendapat saya, ada kemungkinan bahwa ungkapan Ibnu Jarir yang mengatakan Allah mengutus Khidir sebagai nabi bersamaan dengan diangkatnya seorang raja Bani Israel berarti untuk menguatkannya, bukan dalam pengertian bahwa saat itu adalah masa awal pengangkatan Khidir sebagai nabi, sebab bukan tidak mungkin dia menjadi nabi sebelum itu, kemudian baru diutus bersama sang raja tersebut. Pendapat ini dikemukakan karena sebagian kisah ketika bersama Nabi Musa menjadi petunjuk nyata yang membenarkan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Khidir adalah seorang nabi, meskipun mereka yang menyatakan pendapat ini kemudian berselisih terkait pertanyaan apakah Khidir juga diutus sebagai rasul ataukah tidak.
dalam riwayat Ibnu Abbas dan Wahab bin Munabbi'in, Khidir adalah seorang nabi, tetapi tidak diutus sebagai rasul. Sementara menurut Ismail bin Abu Syaid, Muhammad bin Ishaq, dan sebagian ahli kitab, Khidir diutus sebagai rasul kepada kaumnya, dan mereka pun menyambut seruannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Abu Al-Hasan Ar-Rumani dan Ibnu Al-Jauzi. At-Salabi menyatakan, Khidir adalah seorang nabi, itu tak terbantahkan. Dia diberi umur panjang dan tak kasat mata. Sementara menurut Ibnu Hayyan dalam kitab tafsirnya, mayoritas ulama menyepakati bahwa Khidir adalah seorang nabi dan ilmunya merupakan pengetahuan tentang perkara-perkara batiniah yang diwahyukan kepadanya. Dia mengajarkan hikmah kepada Nabi Musa dengan hal-hal yang tampak. Namun, segolongan kaum sufi berpendapat bahwa Khidir adalah seorang wali. Pendapat Ibnu Hayyan di atas dikuatkan oleh Abu Ali bin Abu Musa dari mazhab Hambali, juga Abu Bakar bin Al-Anbari dalam kitabnya Asy-Syahir setelah pemaparan tentang dua pendapat para ulama mengenai Khidir, apakah dia seorang nabi atau wali. Sedangkan menurut Abu Al-Qasim Al-Khusairi dalam kitabnya, Khidir bukanlah seorang nabi, melainkan seorang wali. Sementara Al-Mawardi memiliki pendapat lain di luar dua pendapat di atas. Menurutnya, Khidir adalah salah satu dari sekian banyak malaikat yang menjelma dalam rupa manusia dan telah diubah zatnya. Abu Al-Khattab mengemukakan pendapat yang lebih umum dibanding pendapat-pendapat di atas. Menurutnya, Khidir adalah malaikat atau nabi atau hamba yang soleh. Sementara menurut riwayat yang datang dari Abu Sohih, juru tulis Imam Al-Aidz, yang mendapatkan riwayat dari Yahya bin Ayub bersumber dari Khalid bin Yazid bahwa Ka'ab bin Ka'ab bin Ahbar mengatakan Khidir bin Amil pernah berlayar bersama para sahabatnya sampai ke Laut Turki, yaitu Laut Cina. Kemudian para sahabatnya itu lantas berkata, "Turunkanlah aku ke dalam laut." Mereka pun menurunkannya ke laut selama berhari-hari. Setelah itu, Khidir kembali muncul ke permukaan dan para sahabatnya pun bertanya keheranan, "Wahai Khidir, apa yang telah kau lihat? Sungguh Allah telah memuliakan dan menjaga dirimu dalam setiap gulungan ombak di laut ini." Khidir menjawab, "Aku telah didatangi seorang malaikat. Dia mengatakan padaku, 'Bagaimana mungkin engkau melakukan itu, sementara seseorang dari zaman Nabi Daud telah berusaha, tetapi tak sanggup melakukannya sampai sekarang. Bahkan sepertiganya pun tidak. Dan itu sudah terjadi sejak 300 tahun lalu.'" Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Naim pada biografi Ka'ab dalam kitab Al-Hilyah.